Hai, gimana nih kabar kalian semuanya? Khususnya bagi kalian yang pendaftar CPNS di Kejaksaan RI, karena kan kemarin itu SK CPNS sudah pada keluar ya, dan kalian akan mengetahui penempatan atau tempat tugas kalian itu di mana. Mungkin untuk konsep video aku kali ini agak santai aja teman-teman. Ini aku juga lesehan di bawah. Jadi aku ingin menyampaikan beberapa hal ya untuk mungkin membantu ya mempersiapkan diri kalian gitu, menguatkan diri kalian ketika nanti akan merantau bagi kalian yang mungkin dapat penempatan di luar daerah atau di luar domisili. Jadi gini teman-teman, kemarin itu aku sempat buat story di Instagram dan aku dengar ada banyak banget dari kalian yang dapat penempatan di provinsi daerah asal kalian. Dan congratulations buat kalian semua. Tapi ada juga dari kalian yang dapat penempatan di luar dari daerah sehingga harus merantau. Tetap semangat, nggak apa-apa kok, kalian nggak akan sendiri karena pasti ada juga dari teman-teman kalian yang merantau. Ya, jalanin aja. Sesuai dengan tema pada video aku kali ini, merantau bukan akhir dari segalanya, atau mendapatkan penempatan jauh bukan akhir dari segalanya. Lebih ingin menguatkan kalian, khususnya untuk kalian yang dapat penempatan di luar dari ekspektasi yang kalian harapkan. Kalau seandainya kalian mendapatkan penempatan yang jauh dari daerah, coba deh kalian berpikir lagi, ingat-ingat kembali komitmen kalian di awal. Siap ditempatkan di mana saja. Hal itu sebenarnya juga sudah tertuang dengan jelas ya pada surat pernyataan yang sebelumnya kalian pernah tanda tangani saat mendaftar di awal. Masa iya kalian nggak baca? Atau mungkin kalian dulu pernah punya pemikiran ya kayak gini, nggak apa-apa deh aku dapat penempatan di mana aja, yang penting aku lolos CPNS. Pernah nggak kalian berpikir kayak gitu? Kalau seandainya pernah ya aku rasa kalian seharusnya bisa ya menjalaninya. Walaupun kalian harus merantau dan jauh dari orang yang tersayang, mungkin ada rasa ya kecewa, sedih, takut. Tapi belum tentu di perantauan kalian akan menderita kan? Siapa tahu di perantauan justru kalian banyak belajar dan bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Aku bilang begitu karena ternyata ada orang yang justru malah ingin merantau di saat dia itu udah dapat penempatan di daerah asalnya. Berarti itu tandanya apa teman-teman? Hal yang kita dapatkan itu bisa jadi orang lain malah menginginkannya. Begitu juga sebaliknya, karena aku rasa nggak ada sesuatu di dunia ini yang abadi teman-teman. Jadi semuanya itu bersifat sementara. Sama seperti yang aku bilang sebelumnya ya, nggak apa-apa deh aku dapat penempatan di mana aja, yang penting aku lolos CPNS. Nah terus seandainya benar gitu ya, kalian dapat penempatan yang jauh, gimana? Apakah komitmen kalian di awal itu masih sama atau justru malah berubah? Aku harap masih sama ya. Karena aku pun pribadi juga seperti itu, dan bahkan aku nggak sempat kepikiran gitu dapat penempatan di mana. Dan di saat aku tahu dapat penempatan yang jauh, disitulah mulai muncul rasa sedih, berat hati. Tapi justru di perantauan aku itu banyak belajar teman-teman. Walaupun hanya 2 tahun di sini, tapi ada banyak hal atau banyak pelajaran yang bisa aku ambil. Bahkan channel YouTube aku sampai sekarang ini ya karena aku di perantauan. Aku nggak tahu apa yang akan aku dapatkan kalau aku itu bekerja atau bertugas di daerahku sendiri. Tapi aku bisa menyadari apa yang aku dapatkan ketika aku merantau dan jauh dari rumah. Gini teman-teman, keinginan itu nggak akan ada habisnya. Di saat kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan, aku yakin pasti akan ada keinginan lainnya. Sama seperti masalah penempatan ini. Kalau kalian udah dapat penempatan di daerah atau di tempat yang kalian inginkan, ya udah. Itu nggak akan abadi. Pasti ada hal lain lagi yang kalian inginkan. Bisa jadi kan kalian itu malah ingin merantau. Ya kita kan nggak tahu ya. Terus begitu kalian merantau dan jauh dari rumah kalian, malah pengen balik lagi. Ya bisa jadi kan. Aku sampaikan hal ini bukan ingin menggurui kalian ya,
karena aku yakin pasti dari kalian yang nonton video ini tuh ada yang berpikir, ah kamu mah enak ngomong gitu, nggak ada tanggungan apa-apa. Iya, aku paham pasti setiap orang itu punya masalahnya masing-masing, punya urusannya masing-masing. Mungkin harus mengurus keluarga, mengurus orang tua, atau mungkin hal yang lainnya. Tapi coba deh kita merenung sama-sama. Bukankah kita melakukan hal ini untuk kebaikan mereka juga? Kita rela bekerja jauh dari orang yang kita sayangi, itu kan bentuk kepedulian, rasa cinta kita juga. Kalau kalian yakin dan percaya, Tuhan gak akan memberikan kita cobaan atau ujian jauh di luar dari kemampuan kita. Ada kalimat yang aku dapat dari pemuka agama, dia bilang gini, siapa yang menyangka kalau kita harus bekerja jauh dari orang yang kita sayangi? Pasti rata-rata dari kita itu nggak ingin hal ini terjadi. Tapi mungkin ada hutang dari kehidupan sebelumnya yang kita punya dan harus kita bayar. Kita pasti akan balik ke daerah masing-masing sampai nanti waktunya tiba. Aku pun pribadi sebagai perantau ya pasti juga ingin ya balik ke daerah masing-masing. Rata-rata pasti perantau seperti itu. Aku pun juga meyakini pasti kita sebagai perantau itu akan balik lagi ke daerah kita masing-masing. Tapi yang jadi pertanyaan kan, kapan sih kita itu bisa kembali? Ataukah kita harus nunggu sampai pensiun? Hal itu sangat sulit ditebak ya teman-teman. Tapi kalau kalian percaya yang namanya takdir, garis tangan, atau rezeki itu kan udah ada yang ngatur. Semuanya akan terjadi sampai nanti waktunya tiba. Dan di saat kalian berkeluh kesah, aku yakin pasti kalian akan sering sekali mendengarkan kalimat yang jalanin aja dulu, sabar aja. Itu pasti akan kalian dapatkan dan memang itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dimengerti, dipahami, atau bahkan dimaknai. Dan ya, aku juga berharap suatu saat akan bisa memaknai kalimat itu. Mungkin itu saja yang ingin aku sampaikan. Apapun yang kalian alami sekarang, coba diikuti aja dulu, lalui saja sama seperti kalian melewati masalah kalian terdahulu. Jangan langsung nyerah gitu aja. Karena aku yakin kalian pasti mampu melewati semuanya. Dan setelah kalian selesai melewatinya, aku yakin pasti ada makna yang berarti di baliknya. Kalau kalian mau sharing-sharing ke aku, mau cerita, bisa komen di video ini, atau kalian juga bisa hubungi aja Instagram aku. Nanti linknya aku bisa sertakan juga di kolom komentar yang ada di bawah. Dan satu hal yang perlu kalian ingat, merantau bukan akhir dari segalanya.